warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, juga kesempatan, sehingga bisa melaksanakan Zoom pada siang hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kami hormati Ibu Dr. Hevi Alberida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aini NIM 19031096 sebagai moderator dan juga rekan saya Miftahul Jannah, Sarah Melinda dan juga Dini Febrianisa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan contoh praktek dari penggunaan program Anates untuk analisis tes. Yang pertama, pengertian dari program Anates dan juga kelebihannya akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Jannah. Kepada Miftah, saya persilakan. Nah, baiklah, terima kasih moderator. Nah, jadi program Anates itu merupakan software untuk analisis butir soal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh DRS Kartono dan Yudi Wibisono. Nah, keunggulan software ini sebagai program analisis butir soal daripada program Iteman adalah dapat digunakan untuk analisis butir soal bentuk uraian. Di samping itu, analisis soal bentuk pilihan ganda. Penggunaan bahasa Indonesia dalam program ini juga merupakan salah satu sisi kemudahan dalam penggunaannya daripada program lain yang menggunakan bahasa Inggris. Hasil analisis tentang skor yang diperoleh setiap tes juga dapat ditransfer ke Microsoft Excel untuk dihitung nilainya. Maka saat mendalami program ini agar sekaligus dapat mendalami aplikasi Microsoft Excel. Jika demikian, maka pemanfaatan Anates akan menjadi optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Miftah. Selanjutnya data yang akan kami gunakan akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, saya persilakan. Baiklah, untuk simulasi dalam penggunaan program Anates, kami menggunakan data sebanyak 15 buah, yaitu program Anates yang akan data dari program Anates yang akan kami lakukan yaitu berupa pilihan ganda dan telah memiliki kunci jawaban. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sarah. Selanjutnya kita langsung kepada penjelasan dari dan praktek penggunaan program Anates yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Febrianisa. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari program Anates ini. Pertama kali kita harus membuka program Anates itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan program Anates V4. Apakah dapat dilihat rekan-rekan? Sudah terlihat, Din. Baik, di sini kita akan menggunakan
tes uraian ganda, pilihan ganda. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini kita akan membuat file baru. Nah, tadi kan subjek kita ada 20. Nah, di sini kita tulis 15 maksud saya. 15 subjek. Nah, karena kita menggunakan 10 soal, jadi kita buat 10 butir soal pilihan ganda. Kemudian karena kita di tingkat SMA, maka kita jumlah pilihan jawabannya itu ada 5 dari urut A sampai E. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada nama subjek dan di baris ini adalah kunci jawaban. Nah, kita buat dulu kunci jawabannya. Karena kita belum melakukan tes, jadi kita lakukan secara acak. Yang A, nomor 2 ada B, nomor 3 ada C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, dan 10A. Selanjutnya kita copy saja nama siswanya. Oke. Yang ketiga yaitu ada Ctrl V. Yang keempat ada Ctrl V, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, Ctrl V, 8, sembilan, sepuluh, Ctrl V, 11, Ctrl V, 12, Ctrl V, 13, Ctrl V. Yang terakhir, nah kan sekarang kita sudah selesai dalam menginput nama siswa dari 15 orang. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan jawaban dari masing-masing siswa. Nah, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kita belum melakukan tes, jadi kita buat jawaban siswa tersebut secara acak. Nah, di sini kita rekayasa saja nilainya. Itu ada B, ada C, ada D, ada E, ada B, ada C, ada D, ada A, ada C. Nah, dalam Anates ini, karena kita membuat pilihan jawabannya ada 5, nah jika kita tekan huruf F, maka dia secara otomatis akan mengatakan data yang dimasukkan salah, karena nilai hurufnya ada hanya A sampai dengan E. Nah, kita lanjutkan. Ada B, ada C, ada C, ada D, ada E, ada A, ada C, D, A, A. Lanjut. Ada B, ada C, B, C, D, D, C, A, A, A. Nah, selanjutnya ada B, ada C, D, A, E, A, C, D, A, A. Selanjutnya ada A, B, C, C, D, A, 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 C. Ada C, D, A, B, B, C, C, A, C. Ada A, C, D, E, A, D, E, A, C, C. Kemudian ada A, C, C, D, A, E, A, A. Kemudian A, C, D, A, E, C, D, A, B, C, D, A. Kita isi nama tertera saja. Maaf. Nah,
Lanjut. Maaf karena tertekan nama siswanya tadi. Kemudian kita lanjut, ada A, ada B, ada C. A, B, C, D, A, B, C, D, A. Kemudian lanjut, A, B, C, D, A. C, D, A. Kemudian lanjut, ada A, B, C, D, A, B, C, D, A. Kemudian ada A, B, C, D, A, C, D, A. Kemudian ada A, C, D, A, B, C, D, A. Terakhir, A, B, C, D, A, B, C, D, A. Nah, kan kita sudah selesai menginput nama serta menginput jawaban dari siswa. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan variabel-variabel yang bisa dicari di Anates ini. Caranya kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada penyekoran dan olah data, yaitu ada penyekoran data. Nah, kita lihat ya penyekoran data ini. Nah, inilah penyekoran datanya. Nah, kemudian kita bisa mencetak nilai penyekoran siswa. Nah, inilah hasil dari penyekoran data siswa. Nah, kemudian kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita bisa melihat skor yang dibobot. Nah, skor yang dibobot seperti ini ya bentuknya. Jadi, ini ada benar, ada salah, ada kosong, ada skor asli, dan skor bobot. Sama seperti tadi, kita bisa mencetaknya. Nah, ini dapat dicetak hasilnya. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan dari skor yang tertinggi sampai skor yang terendah. Nah, ya inilah skor yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat program olah data seperti realibitas. Nah, ini realibitasnya. Di sini bisa dilihat rata-rata, simpangan baku, korelasi Y, dan realibitas tes. Nah, kemudian kita bisa melihat kel unggul dan asor. Nah, ini adalah kelompok unggul dan ini adalah kelompok asor. Nah, kemudian kita bisa melihat daya pembeda. Nah, ini daya pembedanya. Ini ada jumlah subjek, kelompok atas atau bawah. Dan ini ada bukti soal. Nah, ini ada kelompok atas atau bawahnya. Ini adalah pembeda. Ini adalah indeks BP. Nah, kemudian kita dapat melihat tingkat kesukaran. Nah, ini adalah tingkat kesukaran. Ini butir soal, jumlah betul, tingkat kesukaran dalam persen, dan tafsiran. Nah, selanjutnya ada korelasi skor butir soal dengan skor total. Nah, kemudian ada kualitas pengecoh. Nah, jadi kita dapat melihat kualitas pengecohnya dan kita dapat mencetaknya. Nah, yang terakhir, kita dapat melihat rekap analisis butir. Nah, ini ya. Di sini dapat dilihat butir asli, butir baru, butir asli, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikan korelasi. Nah, sini ada juga rata-rata, simpangan baku, korelasi FP, realitas tes, butir soal, dan jumlah subjek. Nah, mungkin ini yang untuk pilihan ganda. Yang untuk uraian itu sama saja seperti yang pilihan ganda ini. Nah, kalau teman-teman boleh mau lihat, kita simpan dulu program Anates ini. Nah, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Uraian. Nah, kalau yang program uraiannya dapat seperti ini. Sama seperti yang pilihan ganda. Nah, ini sama seperti pilihan ganda. Ini kita buat file baru. Nah, ini jumlah subjeknya tadi 15.
jumlah butir soalnya itu biasanya untuk pilihan untuk urean atau esai itu biasanya 5. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini kita sama seperti tadi, tulis subjek. Nah, di sini ada skor ideal 5 atau karena kita 5 soal berarti 20 skor idealnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dini atas penjelasannya. Jadi kita bisa menggunakan mengolah data uji coba soal menggunakan aplikasi Anates ini, sehingga bisa didapatkan data tentang validitas butir, reliabilitas soal, tingkat kesukaran, dan juga daya beda soal. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Maaf jika terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kami meminta kritik, saran, dan juga tambahan yang sifatnya mendukung dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.